Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha Niamar Hijab. Adapun kelompok kami terdiri dari yang pertama Hilwa Khodrun Nada Salsabila, Santi Nur Azizah, Wanda Puspadewi, Lutfi Hakim Koiri, dan yang terakhir Muhammad Firman Syahroni. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang selanjutnya ada profil usaha. Nama usahanya yaitu Niamara Hijab. Pemilik usahanya ada Santi Nur Azizah, Dede Anwar, dan Fajar Nugraha. Alamat usahanya ada di Jalan Cikalang, Gang Rosela, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya. Niamara Hijab berdiri pada bulan April 2021, bergerak di bidang fashion khususnya hijab dan menjual produk seperti hijab segi empat, pasmina instan, bergo, dan hijab Melayu. Niamara Hijab juga memasarkan produk-produknya secara online melalui Tokopedia dan website. Pertama, ada aspek hukum. Niamara Hijab sudah memiliki NIB atau nomor induk berusaha yang didaftarkan pada tanggal 20 Desember 2021 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 23 Desember 2021. NIB yang dimiliki Niamara Hijab menjadi nilai tambah kepercayaan masyarakat terhadap produknya, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan volume penjualan. Kedua, dari aspek manajemen dan organisasi. Di sini terlihat bagian struktur organisasi dari Niamara Hijab. Tingkat teratas ada Fajar Nugraha sebagai CEO, kemudian Santi Nur Azizah sebagai marketing, kemudian ada Dede Anwar Sanusi bertanggung jawab terhadap produksi, dan terakhir ada Wafa sebagai karyawan. Untuk uraian tugas dan tanggung jawab tertera pada laporan tertulis kami. Dalam proses bisnis, bentuk usaha Niamara Hijab adalah usaha perseorangan, dengan produk yang dijual ada berbagai macam jenis hijab, serta aktivitas kegiatan Niamara Hijab antara lain membeli kain, memproduksi, pengemasan, hingga dijual dan sampai ke tangan konsumen. Bentuk kepemimpinan yang diterapkan oleh Niamara Hijab adalah kepemimpinan transaksional, dan penjelasannya ada pada laporan yang telah kami buat. Kemudian, dalam pengendalian manajemen terdapat perencanaan pengendalian persediaan, penyimpanan persediaan, prosedur pencatatan persediaan, pengendalian formal usaha, serta terakhir pengendalian informal usaha. Halo, saya Santi Nur Azizah akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi perusahaan untuk mengetahui target konsumen sehingga bisnis yang dijalankan mendapatkan hasil yang optimal. Ada 4 jenis segmentasi pasar Niamara Hijab. Yang pertama, segmentasi demografis. Pada usaha Niamara Hijab adalah wanita muslim yang berusia 17-45 tahun. Yang kedua, segmentasi geografisnya adalah konsumen yang bertempat tinggal di kota dan kabupaten Tasikmalaya. Yang ketiga, segmentasi perilakunya adalah konsumen Niamara Hijab yang sangat menyukai produk Niamara Hijab karena produknya yang bagus. Dan yang keempat, segmentasi psikografisnya, mayoritas konsumen adalah orang-orang yang suka memakai hijab dalam kesehariannya. Yang kedua adalah analisis pasar. Usaha Niamara Hijab mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang. Di samping itu, persaingan bisnis Niamara Hijab sangatlah ketat karena banyak kompetitor lain. Usaha Niamara Hijab telah melakukan penjualan secara online melalui Tokopedia dan website yang dapat memudahkan para konsumen untuk berkunjung dan berbelanja di toko. Yang ketiga, analisis SWOT. Kekuatannya, kualitas produk terjamin, jahitan rapi, dan produk original. Kelemahannya, produk hijab tidak ada motif-motif tertentu dan manajemen keuangan yang masih manual. Peluangnya adalah perencanaan strategi pemasaran yang inovatif akan membantu meningkatkan penjualan. Sedangkan ancamannya adalah pemasok kain meningkatkan harga jual kain dan ancaman dari kompetitor lain yang lebih unggul. Yang keempat adalah analisis pesaing. Pesaing yang telah terjun terlebih dahulu dalam bidang fashion khususnya hijab adalah Rumah Hijab. Rumah Hijab tidak memiliki toko online, namun memiliki toko offline yang berada di tempat yang strategis. Produk hijab yang ditawarkan oleh Rumah Hijab sangat bermacam-macam jenisnya. Produk hijab yang dijual oleh Rumah Hijab tidak diproduksi secara mandiri, namun memperoleh produk dari pemasok lain. Yang kelima, promosi. Usaha Niamara Hijab memberikan informasi seputar produknya melalui Instagram dengan memasang foto produk yang sangat menarik. Selain itu, Niamara Hijab menggunakan Tokopedia dan website untuk memasarkan produknya. Kemudian di sini ada aspek keuangan, lalu di sini juga ada beberapa tabel.
di mana tabel yang pertama merupakan uraian modal sendiri sebesar 3 juta rupiah. Lalu tabel yang kedua merupakan hasil analisis kebutuhan investasi. Di sini ada 2 macam, yaitu yang pertama modal kerja sebesar Rp406.000 untuk membiayai biaya bahan baku. Lalu yang kedua ada biaya operasional untuk membayar gaji karyawan, itu diambil 10% dari penjualan hijab per itemnya. Selanjutnya di sini ada 2 tabel, yaitu tabel data penjualan dan penghasilan tahun 2021 serta tabel data penjualan dan penghasilan tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis aspek keuangan, Nia Marahijab belum banyak melakukan berbagai keseluruhan aspek keuangan. Oleh karena itu, ada keterbatasan dari kami sebagai penganalisis dikarenakan data yang tersedia tidak begitu komplit. Selain itu, Nia Marahijab juga berdiri baru 1 tahun lebih, maka masih banyak waktu untuk terus melangkah maju dan sukses. Nia Marahijab juga belum memiliki NPWP sehingga saat melakukan analisis perhitungan arus kas, cash flow, payback period, average rate of return, dan net present value itu ada kesulitan dalam menghitungnya. Selanjutnya ada aspek operasional, yang dimana terdapat 4 poin. Poin pertama, analisis lokasi bisnis. Poin kedua, analisis luas produksi. Poin ketiga, analisis layout pabrik. Poin keempat, analisis kesiapan teknologi. Yang dimana keempat poin tersebut telah kami jelaskan pada laporan kami, yang dapat diambil kesimpulan dari keempat faktor tersebut. Dapat disimpulkan bahwa bisnis ini memiliki tempat strategis dan didukung teknologi sehingga dapat berkembang lebih luas lagi. Selanjutnya ada aspek AMDAL, analisis dampak lingkungan. Ada 3 poin. Pertama, analisis lingkungan operasional. Nia Marahijab memiliki pemasok yaitu Aza Tekstil, dan pelanggan Nia Marahijab berada di kota dan kabupaten Tasikmalaya. Kedua, analisis lingkungan industri. Pada lingkungan industri, Nia Marahijab telah memiliki kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, dan kekuatan produk. Ketiga, analisis lingkungan jauh. Pada lingkungan jauh, bisnis Nia Mara tidak terdapat pencemaran lingkungan karena limbah diolah kembali. Kesimpulan, dari 3 faktor tersebut, bisnis ini layak dan berpotensi baik untuk dijalankan. Baik, selanjutnya ada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Yang pertama ada aspek ekonomi, di mana di dalam aspek ekonomi terdapat beberapa kategori yang memengaruhi usaha Nia Marahijab, baik dari segi hambatan maupun peluangnya. Yang pertama ada kebijakan bisnis pemerintah, pertumbuhan penduduk, GNP dan GDP, investasi pihak lain, pertumbuhan industri, kurs valuta asing, kredit perbankan, anggaran pemerintah, penganggaran pembangunan, perdagangan luar negeri, dan juga neraca pembayaran. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dibaca dari laporan tertulis kami. Baik, selanjutnya ada aspek sosial. Antara lain yang pertama ada membuka lapangan kerja baru. Usaha Nia Marahijab telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar yang berkesempatan untuk menjadi reseller maupun dropship dari usaha Nia Marahijab. Yang kedua ada melaksanakan alih teknologi. Alih teknologi yang dilakukan oleh Nia Marahijab yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi dengan e-commerce, Tokopedia, dan juga website untuk berjualan. Yang ketiga ada meningkatkan mutu hidup. Adanya Nia Marahijab telah meningkatkan mutu masyarakat sekitar dengan memberikan kesempatan bekerja untuk masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir ada pengaruh positif. Adanya usaha Nia Marahijab telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat sekitar untuk memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat sekitarnya. Begitu. Baik, yang terakhir ada aspek politik. Di dalam aspek politik ada 2, yaitu good news dan juga bad news. Untuk berita baiknya terkait kebijakan politik bagi UMKM, yang pertama ada program pemulihan ekonomi nasional. Program ini merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Dan yang kedua adanya kredit usaha rakyat yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Untuk berita buruknya,
terkait kebijakan politik bagi Niamara Hijab adalah kebijakan politik tersebut kurang merata, kurang terrealisasi seluruh masyarakat yang mempunyai UMKM begitu. Nah, kedua berita tersebut bisa menjadi hambatan maupun peluang bagi usaha Niamara Hijab. Baik teman-teman, itulah hasil pembahasan dari studi kelayakan bisnis usaha Niamara Hijab. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.